Hai Mams, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Dian di channel Happy Cooking with Dian. Nah Mams, kali ini saya punya teman baru untuk masak di dapur. Kali ini saya punya rice cooker baru. Nah, rice cooker baru ini adalah Philips seri 3000 dengan nomor model HD4515. Nah, Philips ini mempunyai banyak keunggulan, terutama untuk jenis rice cookernya ya. Saya sudah pilih rice cooker digital dengan seri terbaru. Nah, kira-kira apakah rice cooker ini bagus dan sebagus apa sih rice cookernya? Mams harus nonton review saya sampai selesai ya. Yuk kita simak videonya sama-sama. Oke Mams, ini dia rice cooker Philips 3000 series dengan nomor model HD4515 yang mempunyai keunggulan dengan 18 program memasak yang akan memudahkan Mams memasak dan menyajikan makanan berbagai masakan di rumah setiap harinya. Di sini juga rice cooker mengklaim mempunyai wadah memasak yang lebih tahan lama, tahan gores, sehingga menjadi lebih aman bagi kesehatan Mams keluarga di rumah. Rice cooker Philips dengan nomor model HD4515 mempunyai daya memasak 400 watt dengan kapasitas terukur 5 liter dan kapasitas beras 1,8 liter. Rice cooker Philips seri HD4515 ini mempunyai 18 mode memasak, yaitu bisa membuat cake, memasak secara lambat atau slow cooker, memanggang roti atau membuat roti, membuat chicken wings, membuat kari ayam, membuat nasi yakiniku, membuat nasi claypot, membuat nasi goreng, nasi kuning, bubur, sup, memasak yang cepat, membuat stew atau semur, mengkukus, memasak nasi putih biasa, memasak nasi merah, memasak untuk membuat nasi sushi, dan mode hangat atau keep warm. Nah, ini dia. Setelah saya buka kemasannya, kita temukan di sini yang pertama tadi ya, sudah ada kartu garansi resmi dari Philips. Yang kedua adalah di sini kita ada buku petunjuk penggunaan dan tata cara perawatan rice cooker Philips tersebut. Di dalam buku petunjuk, khusus untuk memasak nasi putih memerlukan waktu 60 menit. Untuk menjadi hangat bisa sampai dengan 48 jam. Untuk membuat roti membutuhkan waktu 45 menit dan untuk membuat cake atau kue bolu membutuhkan waktu 45 menit. Untuk membuat sup membutuhkan waktu 2 jam dan untuk membuat bubur membutuhkan waktu 2 jam. Di dalam box, selain dilengkapi dengan buku petunjuk, kartu garansi juga dilengkapi dengan kabel untuk menghubungkan ke stop kontak. Dan ini dia, saya sedang membongkar dari posisi atas. Ini dia kartu garansinya. Mams harus simpan, sewaktu-waktu terjadi masalah, Mams bisa komplain dengan membawa kartu garansi ini ke Philips resmi. Seperti itu ya Mams. Dan ini adalah buku petunjuk di mana Mams dapat mengetahui tata cara pengelolaan, penggunaan, dan perawatan serta cara membersihkan rice cooker Philips tersebut. Dan ini adalah kabel penghubung antara alat rice cookernya ke dalam stop kontak supaya rice cookernya ini bisa digunakan. Kabel penghubungnya cukup panjang
kurang lebih ada 1 meter dan berbahan tebal. Dan ini dia, saya sedang keluarkan dari boxnya. Cukup berat volumenya, tapi juga tidak terlalu ringan. Dan ini dia, Philips HD 4515, kapasitas 1,8 liter beras dengan total volume 5 liter. Ukurannya cukup besar, bentuknya dia lonjong atau elips ya. Biasanya kita temukan Magicom atau rice cooker itu bulat. Nah, kali ini dia bentuknya elips dan warnanya cantik banget. Dan ini adalah warna favorit saya. Sengaja saya pilih untuk menghiasi dapur saya supaya tambah cantik. Saya memilih warna hijau emerald atau bisa juga dengan disebut hijau tua, hijau toska tua ya. Nah, di sini tampilannya sangat cantik, sangat mewah sekali dan ini cocok banget dipadu-padankan di dapur kesayangan saya. Dan ini dia Philips Rice Cooker HD 4515. Siap membuat saya semakin rajin masak dan menyediakan makanan-makanan sehat untuk keluarga di rumah. Rice cooker Philips nomor model HD 4515 ini mempunyai daya memasak 400 watt dengan kapasitas terukur sampai dengan 5 liter dan kapasitas berat 1,8 liter. Di dalamnya sudah dilengkapi dengan gelas ukur, kemudian kabel listrik, petunjuk pengguna, kartu garansi, keranjang khusus mengkukus, sendok nasi dan sup 3-in-2-in-1, dan 1 unit penanak nasi. Sendoknya juga cantik banget, kokoh, dan yang pasti sendoknya ini mengikuti tren masa kini. Nah, ini adalah alat untuk mengkukus ya. Jadi rice cooker ini juga bisa untuk mengkukus ubi ya, mengukus bahan makanan yang lainnya. Seperti itu. Ini juga terbuat dari plastik yang kokoh dan tebal. Selanjutnya ini adalah wadahnya untuk menanak nasi. Ini wadah yang cukup berat ya, mempunyai lapisan di dalam yang halus dan mengklaim bahwa mempunyai 6 kali lebih tahan terhadap goresan. Seperti itu, ini adalah logam aluminium. Di dalamnya dan di luarnya adalah lapisan yang halus. Dan yang pasti anti lengket serta lebih baik menjaga kesehatan moms dan keluarga di rumah. Nah, ini dia tampilan dari atas. Ada tombol untuk membuka tutupnya ya. Nah, ini dia. Gelas ukurnya juga bagus, juga cantik, tebal. Ini ada sendoknya dan alat untuk mengkukusnya seperti ini. Biasanya kita temukan untuk mengkukusnya berbentuk mangkuk ya, ditaruh di atas. Nah, kalau ini dia seperti memiliki kaki yang diletakkan langsung di dalam wadah Magicomnya atau rice cookernya. Rice cookernya ini benar-benar berat ya. Kemudian juga tebal dan warnanya juga cantik. Dan di dalamnya adalah penampakan untuk mesinnya itu sendiri. Bisa dilihat ada beberapa tombol yang cukup lengkap dan cukup bagus ya, serta sudah up to date ya di sini. Dan di ujung juga ada tombol untuk ada bolongan khusus untuk lubang khusus untuk mengeluarkan uap. Ada menu keep warm. Nah, ini kita kalau mau menghangatkan nasinya, ada untuk membuat semur, mengkukus ya, tadi ada alatnya, ada membuat nasi putih, nasi merah sushi, dan ada berbagai macam memasaknya. Ya, saya juga sering gunakan untuk membuat bubur, kurang lebih 2 jam, sudah cukup bagus tekstur buburnya. Saya juga pernah gunakan untuk membuat nasi uduk, nasi kuning, dan membuat slow cooker atau memasak kaldu, itu juga bisa ya. Nah, ini ada tombol atas bawah ini untuk memilih kita mau memasak mode apa, sup, dan lain-lainnya ya. Dan rice cooker ini juga mempunyai bodi yang kokoh, yaitu bodi yang didesain cukup cantik, cukup bagus ya, elegan dan mewah.
Bodinya ini terbuat sepertinya dari stainless steel dan kinclong gitu. Bagus sekali pokoknya. Nah, ini dilihat dari atas, ini sungguh bagus ya, bagus banget. Malah menurut saya ini cantik ya. Ini sempurna untuk rice cooker tahun 2024 ini. Nah, ini dia bodinya. Bagus ya, cocok dipadu-padankan dengan warna hijau emeraldnya. Ini penampakan belakangnya, jadi tidak ada ya, kalau memang digital, jadi tidak ada khusus untuk menahan air yang keluar. Jadi ini tidak ada, dan di belakangnya sudah ada tombol, ada wadah untuk meletakkan sendok nasinya. Ini letaknya ada di samping kiri, dan ada tombol untuk kabelnya. Ya, dilihat sendiri di sini kapasitasnya 1,8 liter beras. Kemudian wattnya atau dayanya 400 watt. Ya, ini cukup low watt menurut saya ya. Jadi ini bisa Mams gunakan di rumah untuk pilihan rice cooker memasak atau alat masak di rumah yang terkini. Gitu ya Mams ya. Nah ini bisa kita colok seperti ini dan modenya seperti ini. Gimana Mams? Bagus ya? Cantik warnanya hijau, saya suka banget ini. Pokoknya warna-warna yang membuat kita semangat setiap harinya. Ini mode buka tutupnya seperti itu, dipencet tengahnya, kemudian dia akan terbuka secara otomatis, kemudian ditutup kembali. Kabelnya kokoh ya, tebal. Memang tidak terlalu panjang, tapi ini cukup kalau kita letakkan di dekat stop kontak. Oke Mams, seperti itu ya Mams, ini reviewnya sudah cukup jelas. Ini rice cooker favorit saya di tahun 2024 ini. Sudah menemani saya hampir setengah tahun. Dan sampai saat ini kondisinya masih bagus, masih awet, masih kinclong, masih berfungsi semua. Dan yang pasti dalamnya juga masih bagus banget. Saya sudah pernah coba untuk membuat nasi kuning, nasi uduk, bubur ayam, ya, bubur itu membuat bubur. Kemudian saya buat untuk membuat kaldu ayam, kaldu tulang daging itu juga bisa. Pokoknya ini Mams sudah punya ini, sudah bisa masak semuanya menu favorit keluarga. Nah ini dia Philips HD 4515 dengan kapasitas 1,8 liter dengan total volume 5 liter dan dengan daya memasak 400 watt sudah bisa menemani atau membantu Mams menyediakan nasi yang sehat dan aneka ragam masakan lainnya ya, seperti membuat semur, mengkukus, kemudian membuat nasi uduk, membuat bubur, sampai membuat nasi goreng dan membuat roti serta membuat cake kesukaan anak-anak. Bentuknya elegan ya, mewah warnanya, kemudian juga bentuknya di sini juga bagus ya, cantik, eye-catching, dan yang pasti modenya lengkap, sudah digital, dan harganya juga cukup terjangkau. Kira-kira ini sudah akan masuk belum ke dalam daftar list belanja perabot bulan depan untuk Mams? Kira-kira sudah ya Mams, nanti bisa masuk daftar list belanja dan akan segera beli sama seperti di rumah saya. Oke Mams, itu saja ya reviewnya kali ini. Saya baru beli, ya sudah lama sebenarnya ya, sudah hampir setengah tahun beli Philips rice cooker ini. Jadi ini baru saya review dan ternyata memang bagus ya. Membantu sekali saya dalam menanak nasi, dalam membuat makanan-makanan kreasi makanan lainnya tanpa perlu menggunakan wadah lainnya gitu ya. Cukup satu tempat kita bisa membuat segala jenis masakan. Dan di sini yang paling penting juga adalah potnya atau wadahnya adalah memiliki 6 lapisan baku hansaeki namanya ya. Jadi lebih tebal, lebih 6 kali menahan baret atau rusak seperti itu ya. Dan ini saya akan coba untuk menanak nasi untuk makan siang ya. Ini dia takarannya.
harus mengikuti takaran dari petunjuknya. Ya, ada di dalam buku petunjuk. Kemudian kita pencet nasi putih, kita tekan. Kemudian kita checklist. Nah, ini kurang lebih kalau untuk memasak nasi putih membutuhkan waktu 60 menit atau 1 jam. Tapi hasilnya tidak kalah enak dengan kita memasak nasi dengan mengukus ya. Di sini nasinya tetap pulen, tetap bagus, bisa mekar nasinya ya. Dan yang pasti lebih sehat ya dibandingkan kita menggunakan rice cooker atau magicom yang lainnya. Nah, ini bentuk nasinya seperti ini ya. Tuh ya, anti lengket. Nah, seperti itu ya. Gimana Mas? Seru ya nonton reviewnya kali ini? Dan jangan lupa ini masuk daftar list belanja, minta Pak Su untuk beli sama dengan saya. Nasinya pulen, nasinya juga tidak lengket di panci, dan tidak kuning kalau saat kita panaskan ya. Oke Mams, terima kasih ya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Untuk dapat notifikasi terupdate, jangan lupa lonceng notifikasinya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum.